Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita sampai pagi dan detik ini masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di sisa usia kita ini kita dapat mengisi serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kita hidup di dunia dan hidup kekal abadi selama-lamanya di akhirat kelak. Pemirsa dan pendengar Radio Ananta Prajaswara 99,9 FM dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir, di akhirat kelak, kita mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari di dunia yang fana ini kita terus dan terus berikhtiar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan menumbuhkan kesabaran agar kelak pada saat kita dipanggil olehnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayat. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Pemirsa Radio Ananta Prajaswara dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, sebentar lagi, tepatnya tanggal 27 November 2024, di Indonesia serentak dilaksanakan pemilu kada, pemilihan umum kepala daerah, termasuk kita di Provinsi Bali, terutama di Kabupaten Jemberana. Kita semua masyarakat, khususnya di Jemberana, akan memilih pemimpin yang terbaik agar bangsa dan negara Indonesia ini, khususnya Jemberana dan daerah Bali, bisa mencapai kemajuan dan kesejahteraan.
kita akan memilih gubernur dan bupati. Di negara demokrasi Pancasila yang berdasar Undang-Undang Dasar 1945 ini ialah melaksanakan pemilu atau menjalankan proses dalam rangka memilih pemimpin ialah suatu keniscayaan. Di siklus 5 tahunan ini saya mengajak umat beragama dimanapun berada, mari kita bergembira, senang hati untuk melaksanakannya. Mari kita pilih pemimpin yang tentunya yang terbaik di antara kontestan yang ada. Sudah tentunya nanti ada yang berhasil atau menang, ada juga yang tidak berhasil. Yang paling penting adalah bagaimana bagi yang berhasil jangan menepuk dada, jangan jumawa. Justru bulatkan tekad, jalankan visi misi dan program-program yang Bapak dan Ibu paparkan selama ini pada saat kampanye. Begitu juga sebaliknya bagi yang belum berhasil, jangan bersedih, jangan kecewa. Sebab bagi kita orang yang beragama, orang yang beriman, apapun yang kita laksanakan, termasuk proses pelaksanaan pemilu ini sampai pengumuman pemenangnya nanti, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, semuanya itu bernilaikan pahala, tidak ada yang sia-sia. Bagi yang belum berhasil atau tujuannya masih tertunda, lapangkan dada, teruslah berjuang kepada Tuhan, panjatkanlah doa, tawakal dan bersabarlah. Toh juga di era sekarang hari itu berjalan begitu cepat tanpa terasa, karena persaingan di segala bidang begitu ketatnya. Tak terasa nanti tahu-tahu sudah tahun keempat, tahun kelima, kita akan bertemu lagi dengan pemilu kada. Pemirsa Radio Ananta Praja Suara yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, kita dapat merasakan dan menikmatilah begitu bagaimana dinamika dan romantika yang ada di lingkungan sekitar kita menjelang pemilu kada. Ada riak-riak kecil dan lain sebagainya. Itu biasa dalam rangka untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan program-program masing-masing kontestan kepada masyarakat. Kita semua masyarakat di era sekarang
sudah pada umumnya sudah cerdas untuk menilai, menyimak apa-apa yang disampaikan oleh para kontestan terkait visi misi, program, dan lain sebagainya. Sudah tentunya dalam nuansa menjelang pencoblosan tanggal 27 November nanti, mungkin di titik-titik tertentu ada yang cenderung hangat dan lain sebagainya. Sekali lagi, biasalah itu dalam rangka untuk sosialisasi program. Yang paling penting, mari jadikan perbedaan yang ada itu sebagai sarana untuk mempersatukan kita, sarana untuk memperkuat kita dalam berbangsa dan bertanah air. Coba lihat di dinding kita, apabila kita memasang lukisan, andaikan umpamanya warnanya satu saja, saya kira lukisan tersebut tidak akan mempunyai daya tarik, lukisan tersebut tidak akan mempunyai nilai dan makna karena polos satu warna begitu saja. Tapi sebaliknya, apabila lukisan tersebut dihias dengan warna-warni, dipoles dengan tangan-tangan terampil dan lain sebagainya, itu akan menjadi daya tarik bagi kita dan suatu keindahan. Begitulah kita dalam berdemokrasi Pancasila. Perbedaan ialah suatu hal yang biasa, malah di agama dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99, di sana tersirat bahwa Allah atau Tuhan sendiri yang mengisyaratkan, mengharuskan kita berbeda hidup di dunia ini. Untuk apa? Ialah untuk menguji kualitas keimanan kita, bagaimana kita dalam menyikapi perbedaan itu sendiri. Sekali lagi, yang paling penting untuk menyikapi pemilu kada damai tahun ini, mari niatkan semua aktivitas kita, langkah kita dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah kalau sudah itu kita niatkan, semuanya akan bernilai pahala. Dan nanti juga dalam rangka pemilu kada ini banyak godaan-godaan dan banyak hasutan yang mengarah kepada pelanggaran norma, pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Kuatlah untuk mempertahankan jati diri kita, jangan terbawa oleh money politik dan lain sebagainya. Bisa begitu juga tetap jaga kesabaran diri, jangan sampai kita terjadi clash atau puikan kepada sesama dan saudara kita semua, seperti yang diisyaratkan dalam surat Al-Asr yang saya bacakan tadi.